Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu menarik minat belajar anak dengan cinta bersama dengan Mbak Naya, founder Little Friends. Mbak Naya, kalau Mbak Naya sendiri selama 1 tahun 3 bulan ini yang menjalankan Little Friends ini, ada nggak sih Mbak pesan yang pengen Mbak sampaikan terutama kepada orang tua yang sering nitipin anaknya ya ke tempat-tempat bimbel gitu? Pesan untuk orang tua yang nitipin ke anaknya, carilah tempat bimbel yang pertama bikin mereka nyaman. Terus tenaga pengajarnya yang memberikan cinta, bukan hanya untuk ngajar harus bisa. Dan juga cari bimbelnya yang bisa bikin anak-anak itu sharing apa aja yang mereka alami. Karena kan apalagi ibu pekerja, nggak semua tahu anaknya hari ini mungkin lagi bad mood atau lagi ada hal lain sama pengasuhnya. Seperti itu kan kami juga kadang banyak loh menampung cerita dari anak-anak nggak cocok sama pengasuhnya. Hari ini dia nangis, pasti cerita. Waktu kami greeting anak-anak baru datang itu kan cerita dulu supaya moodnya bagus sebelum belajar. Jadi untuk orang tua yang mau nitipin anaknya ke bimbel, carilah bimbel yang bisa bikin mereka suasana hatinya nyaman dan nggak kerasa belajarnya. Seperti itu, Mbak. Karena kadang-kala ya ketika memang orang tua mereka tuh sibuk banget, itu tuh kan buat anak tuh juga tertutup kan ya, nggak ada waktu untuk anak tadi ya kan. Akhirnya mereka tuh nggak tahu nih pengen ceritain ke siapa. Mungkin itulah salah satu wadahnya di bimbel ya kan, dengan cara itu tadi ya kan. Ya, supaya kita tahu suasana hatinya. Mereka juga apa yang dialaminnya hari ini. Kami bahkan ngasih tahu, Mbak, ini tadi cerita ini. Oh iya Miss, sama saya nggak cerita loh gitu. Kan? Kadang kan dapet yang seperti itu, ada banget Mbak penemuannya. Sering banget ya malah. Iya, dia ceritain kaki mamanya luka tadi, dia bilang seperti itu. Kadang-kala kan mereka tuh saking dekatnya dengan guru, lebih dekat mereka ke guru ya kan, ketimbang kepada orang tua mereka karena mungkin saking sibuknya gitu kan. Ya, kita juga nggak bisa nyalahin kan, orang tua juga pasti bekerja untuk anak-anaknya itu. Untuk itu kita membuat wadah yang nyaman untuk mereka belajar, terutama pasti tujuan kami untuk membuat mereka pintar dan cerdas. Tapi balik lagi ke situ, bonusnya agar mereka bisa sharing apa yang mereka dapatkan hari ini, apakah baik, apakah buruk, dan alhamdulillah ternyata lancar apa yang sudah dituju sama kami. Kalau Mbak sendiri nih dengan bisnis ya Mbak yang Mbak jalankan sekarang di bimbel, apakah memang mungkin menjanjikan tadi yang seperti Mbak bilang tadi ya, tapi Mbak sendiri ada nggak sih yang pengen Mbak sampaikan terutama kepada teman-teman ya yang memang sebenarnya dengan kita kuliah, dengan kita kerja, bisnis itu menjanjikan loh untuk masa kita yang ke depannya nanti ya kan? Bisnis itu pasti menjanjikan untuk masa depan ya Mbak, apalagi masa tua kan bisa jadi invest juga. Untuk itu kita harus menggali apa sih potensi yang ada di dalam diri saya ini, apa sih modal yang saya punya untuk membangun usaha. Jadi nggak hanya semata-mata ada uang bikin usaha, tidak bisa juga seperti itu. Karena berdasarkan hobi, terutama Mbak, berdasarkan hobi, jadi kita menjalankannya linear, nggak mungkin nggak ada jomplang gitu ya. Iya, jomplang karena udah ada value dari diri sendiri. Modal usahanya apa dulu, seperti itu, potensinya apa. Kalau uang ya mungkin bisa dicari untuk usaha kan, tapi kalau value dari diri kita ya orang nggak bisa menyaingi itu. Mungkin dari tempat, dari fasilitas orang bisa ya Mbak, bahkan banyak banget loh saingan dari Little Friends. Tapi balik lagi ke value yang Little Friends punya apa, yaitu dengan cinta. Kami nggak semata-mata karena uang, malah biaya per bulannya masih worth it banget, low price banget. Karena ngambilnya gini, untuk anak atau orang tua yang masih menengah ke bawah itu tetap bisa belajar di kami karena harganya nggak yang per paket berjuta-juta, jauh banget Mbak. Nggak dari situ. Kami belajarnya dengan cinta. Kami juga membuka anak-anak agar bisa belajar dari yang usia 3 tahun itu kan gerbang utama banget belajar untuk masuk ke TK yang harus bisa baca.
Jadi dari menengah ke bawah pun bisa di kami. Karena itu tadi balik lagi ke potensi yang saya punya apa, yaitu cinta sama anak-anak. Berawal dari hobi tadi ya, bisa menghasilkan uang, tapi memang intinya adalah bekerja dengan senang gitu kan, Ya, terutama sukarela, gitu kan, dengan hati, dengan cinta. Iya, dengan ikhlas dengan dan ikhlas. pertama. Oke, terakhir nih Mbak, mungkin sedikit saja apa sih yang pengen Mbak target Mbak ke depannya, apa sih yang Mbak pengen capai gitu? Target yang ingin dicapai dari Little Friends itu pasti pertama membuat anak-anaknya pandai, membuat anak-anaknya bisa berani dan percaya diri untuk bersosialisasi untuk sama teman-teman yang lain, Mbak. Kan banyak juga anak yang di rumah aja seperti itu, jarang teman-temannya bisa berkumpul, nggak kayak kita dulu kan. Jadi kita harus bisa bikin anak-anak itu berkembang, bisa sosialisasi sama teman-teman seumurnya, bisa menurunkan egonya dan tidak tantrum lagi, terutama biar bisa dapat sekolah yang orang tuanya inginkan. Kami masih harus banyak yang diperbaiki, pasti kami merasa masih banyak kurangnya. Gak harus merasa cepat puas ya kalau kita punya usaha. Jadi tujuan kami untuk bikin anak pandai dan berani, ya, dan pastinya cerdas, Mbak. Ya memang usaha bimbel ini sangat mulia ya, terutama memang kan bibit-bibit penerus bangsa ya kan yang dididik ini. Baik, terima kasih nih Mbak Naya sudah bersama kami di Opini. Semoga usahanya berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa berjumpa lagi ya Mbak di lain waktu, mungkin dengan tema yang berbeda ya kan. Oke pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.